Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bersemangat ya. Nah, tidak terasa kita sudah hampir memasuki penghujung akhir semester genap ini. Nah, oleh karena itu pada kesempatan ini Ibu akan mereview kembali materi-materi kimia yang sudah kalian pelajari. Adapun materi kimia yang akan dievaluasi pada penilaian akhir semester genap ini hanya 3 bab. Nah, yang pertama itu adalah bab larutan elektrolit dan non-elektrolit. Yang kedua itu bab reaksi redoks dan yang ketiga adalah bab stoikiometri. Nah, kita bahas satu persatu ya. Nah, sebelum masuk lebih lanjut mengenai larutan elektrolit dan non-elektrolit, nah, pada bulan-bulan kemarin itu sedang hangat-hangatnya isu banjir ya. Nah, karena sedang memasuki musim penghujan. Nah, di sini ada suatu berita di mana seorang pemuda meninggal akibat tersengat listrik saat banjir Jakarta. Nah, sebetulnya kasus ini sangat erat kaitannya dengan materi larutan elektrolit dan non-elektrolit. Nah, di mana ternyata suatu larutan apabila dilihat berdasarkan daya hantar listriknya, itu ternyata dibagi menjadi dua, yaitu ada larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Larutan elektrolit itu adalah larutan yang dapat menghantarkan listrik, sedangkan yang non-elektrolit adalah yang tidak dapat menghantarkan listrik. Nah, tapi sebetulnya, daya hantar listrik suatu larutan itu kan berbeda-beda. Ada yang daya hantar listriknya kuat, ada yang lemah. Nah, sehingga larutan elektrolit dibagi lagi menjadi dua, yaitu ada larutan elektrolit kuat dan larutan elektrolit lemah, gitu ya. Nah, selanjutnya kita coba perhatikan gambar-gambar berikut ini. Di sini ada gambar pemutih pakaian dan juga paku berkarat. Nah, ternyata reaksi antara serat kain dengan pemutih pakaian dan juga perkaratan besi itu merupakan reaksi redoks gitu ya. Nah, apa yang dimaksud dengan reaksi redoks? Nah, reaksi redoks itu sebetulnya kepanjangan dari reduksi oksidasi gitu ya. Nah, di mana ada 4 konsep redoks. Nah, yang pertama konsep hidrogen, kemudian konsep elektron, konsep oksigen, dan yang terakhir konsep bilangan oksidasi. Nah, namun yang paling mutakhir itu yang konsep bilangan oksidasi. Nah, ini yang akan sering digunakan gitu ya. Nah, untuk konsep bilangan oksidasi ini, maka pelajari kembali mengenai aturan Bilox atau bilangan oksidasi. Nah, pada konsep ini, dikatakan oksidasi itu apabila terjadi peningkatan Bilox dan dikatakan reduksi apabila terjadi penurunan Bilox. Nah, di sini ada suatu contoh reaksi redoks. Nah, ini persamaan reaksi redoksnya. Nah, yang pertama kali dilakukan adalah menentukan Bilox dari masing-masing unsurnya, sehingga kita bisa mengetahui perubahan Bilox-nya, apakah nanti Bilox-nya naik atau turun. Nah, untuk aluminium di sini terjadi perubahan Bilox dari 0 menjadi plus 3. Nah, sehingga kita bisa simpulkan bahwa itu terjadi peningkatan Bilox ya. Nah, tadi peningkatan Bilox itu namanya adalah oksidasi. Nah, sedangkan untuk Fe, ini Fe berubah Bilox-nya dari plus 3 menjadi 0. Nah, sehingga ini turun Bilox-nya, apabila turun namanya adalah reduksi. Kemudian ingat-ingat kembali mengenai oksidator dan reduktor, di mana oksidator itu adalah pengoksidasi, nah artinya berarti adalah suatu zat yang mengalami reduksi, jadi dibalik ya. Nah, kemudian apabila reduktor itu adalah pereduksi, nah sehingga pengertiannya adalah zat yang mengalami oksidasi. Jadi dibalik oksidator itu yang mengalami reduksi, reduktor itu adalah yang mengalami oksidasi. Nah, berarti di sini karena Al mengalami oksidasi, maka Al ini berperan sebagai reduktor. Nah, sedangkan Fe2O3-nya ini berperan sebagai oksidator. Nah, reaksi redoks ini dikelompokkan menjadi dua.
ada reaksi autoredoks dan reaksi konproporsionasi. Nah, untuk reaksi autoredoks atau istilah lainnya adalah reaksi disproporsionasi, nah yaitu reaksi redoks dengan oksidator dan reduktor berupa zat yang sama. Jadi di sini bisa kita lihat bahwa reduktor dan oksidatornya itu adalah zat I2. Nah, kemudian untuk reaksi konproporsionasi itu adalah reaksi redoks dengan hasil oksidasi dan hasil reduksinya berupa zat yang sama. Nah, dalam hal ini adalah sulfur gitu ya, hasil oksidasi dan hasil reduksinya. Nah, dan terakhir adalah bab stoikiometri. Nah, pada bab stoikiometri ini Ibu bagi menjadi 5 bagian. Nah, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah tata nama senyawa. Nah, secara umum, senyawa ini dibagi menjadi dua, yaitu senyawa biner dan senyawa poliatom. Nah, bi itu artinya dua, jadi artinya senyawa yang terbentuk dari dua atom unsur yang berbeda. Nah, sedangkan senyawa poliatom itu terbentuk lebih dari dua atom unsur yang berbeda. Nah, nanti silakan dipelajari kembali mengenai tata nama senyawa biner dan senyawa poliatom. Selanjutnya tentang persamaan reaksi kimia. Nah, berbicara kimia pasti sangat erat kaitannya dengan istilah reaksi. Jadi, ke depannya kalian akan banyak menemukan persamaan-persamaan reaksi kimia seperti ini. Nah, di sini untuk sebelah kiri panah, itu namanya istilahnya adalah pereaksi atau reaktan. Nah, itu adalah zat yang akan direaksikan. Nah, sedangkan di sebelah kanan panah, itu istilahnya adalah hasil reaksi atau produk gitu ya. Nah, biasanya nanti ada angka di depan unsur atau senyawanya. Nah, itu namanya adalah koefisien. Sedangkan angka yang kecil setelah unsur, ini namanya adalah subskrip. Nah, untuk persamaan reaksi kimia, itu prinsipnya adalah harus setara. Artinya harus sama antara jumlah atom di sebelah kiri dengan jumlah atom di sebelah kanan. Nah, sehingga nanti ini harus disetarakan ya, karena jumlah atom di kiri dan di kanannya belum sama. Nah, kemudian ada juga istilah wujud yang ada di dalam kurung ini. Nah, ada 4 jenis wujudnya, yaitu ada padatan atau solid lambangnya S, ada cairan liquid lambangnya L, seperti H2O ini. Nah, kemudian ada gas lambangnya G, nah seperti O2, CO2, dan ada larutan atau aqueous lambangnya Aki. Nah, untuk persamaan reaksi kimia berikut ini belum setara, maka mari kita setarakan. Nah, coba kita lihat di sini karbon di sebelah kiri ada 2 jumlahnya, sedangkan di sebelah kanan baru ada 1. Nah, maka 1 ini dikalikan berapa? Supaya hasilnya sama dengan jumlah atom di sebelah kiri. Berarti dikalikan 2. Nah, sehingga koefisiennya kita bisa tambahkan di sebelum unsurnya yaitu 2. Nah, kemudian selanjutnya atom hidrogen. Hidrogen di sebelah kiri jumlahnya 2, di sebelah kanan juga jumlahnya sudah 2, berarti sudah setara. Nah, sekarang oksigennya. Nah, oksigennya di sebelah kiri ada 2, sedangkan di kanan ada 2 kali 2, 4, tambah 1, ini 5. Nah, sehingga di kiri juga harus ada 5. Nah, maka 2-nya tadi dikalikan 5/2. Nah, bisa kita tambahkan koefisiennya 5/2. Nah, namun untuk persamaan reaksi kimia, koefisiennya tidak boleh berupa pecahan. Nah, sehingga ini harus dikalikan dengan penyebutnya. Berarti dalam hal ini dikalikan 2. Nah, sehingga semua koefisiennya ini harus dikalikan 2. Apabila tidak ada angkanya, artinya koefisiennya 1. Berarti ini 1 kali 2, 2. 5/2 kali 2, 5. Ini 2 kali 2, 4. Dan ini 1 kali 2, 2. Sehingga hasilnya seperti ini. Ini hasil yang sudah setaranya. Nah, kita cek salah satu unsur ya, misalkan karbon. Ini di sebelah kiri panah, itu 2 kali 2, 4. Nah, di kanan juga 1 kali 4, 4. Nah, jadi jumlahnya sudah sama-sama 4.
Nah, selanjutnya adalah hukum dasar kimia. Nah, di mana ada 5 hukum dasar kimia. Yang pertama, hukum kekekalan massa atau hukum Lavoisier, kemudian hukum perbandingan tetap atau hukum Proust, kemudian hukum kelipatan perbandingan atau hukum Dalton, yang keempat hukum perbandingan volume atau hukum Gay-Lussac, dan yang terakhir adalah hipotesis Avogadro. Nah, untuk yang dua ini adalah berkaitan dengan gas gitu ya. Nah, selanjutnya adalah konsep mol. Sebetulnya istilah mol sudah pernah dipelajari di SMP ya, di mana mol itu merupakan satuan jumlah partikel. Nah, analoginya seperti ini. Apabila kita membeli suatu beras, kan tidak per butir ya, melainkan per liter atau per kilo. Kemudian ada istilah lusin, kodi, dan lain sebagainya. Nah, jadi itu disederhanakan gitu ya, disederhanakan supaya jadi lebih mudah. Nah, begitupun dengan partikel yang tidak terlihat secara kasat mata, yang sangat kecil sehingga tidak terlihat, itu tidak mungkin dihitung secara satuan. Nah, sehingga dikelompokkanlah satuannya menjadi satuan mol, gitu ya. Selanjutnya ada jembatan mol. Nah, di mana molnya ini menjadi pusat. Nah, bisa untuk menentukan massa, volume, molaritas, dan juga jumlah partikel. Nah, apabila mau mencari massa atau hubungan mol dengan massa, itu tinggal mol sama dengan massa dibagi AR atau MR, di mana AR-nya itu adalah massa atom relatif, MR-nya itu adalah massa molekuler relatif. Nah, kemudian apabila mau mencari volume dalam keadaan STP, yaitu pada suhu 0 derajat dan tekanan 1 atm, maka volumenya sama dengan mol dikali 22,4 liter. Nah, apabila mau mencari jumlah partikel atau dalam hal ini dimisalkan dengan X, nah molnya tinggal dikalikan bilangan Avogadro, yaitu 6,02 kali 10 pangkat 23. Dan apabila mau mencari molaritas atau kepekatan suatu larutan, nah molnya tinggal dibagi volume dalam bentuk liter. Nah, terakhir ini adalah tentang komposisi zat dan reaksi pembatas. Nah, untuk komposisi zat ini ada mengenai persen massa, kemudian perhitungan untuk senyawa-senyawa hidrat gitu ya. Nanti silakan dipelajari. Nah, kemudian ini di sini Ibu cantumkan contoh mengenai perhitungan kimia sederhana. Di sini ada suatu soal berapa mol gas klorin yang diperlukan untuk bisa habis bereaksi dengan 2 mol padatan silikon. Jadi di sini ada suatu persamaan reaksi kimia di mana silikon ini bereaksi dengan klorin menghasilkan silikon tetraklorida. Nah, diketahui di sini silikonnya itu adalah 2 mol. Nah, yang ditanyakan adalah klorin dan nanti kita cari juga ya SiCl4-nya berapa. Nah, di sini silikon dengan koefisien 1 saja molnya 2. Nah, apabila yang koefisiennya 2 ya berarti 2 kalinya gitu ya. Jadi 4 mol, tinggal 2 mol dikali 2. Nah, kalau sama koefisiennya ya berarti molnya juga akan sama. Jadi mol dari silikon tetrakloridanya adalah 2 mol. Nah, mudah bukan? Nah, sekarang kita masuk ke pereaksi pembatas. Nah, pereaksi pembatas itu adalah pereaksi yang habis lebih dahulu. Gitu ya. Untuk menentukannya, nah maka jumlah molnya bagikan dengan koefisien. Nah, apabila nanti hasil baginya yang terkecil, nah untuk hasil bagi yang terkecilnya ini nanti itulah yang menjadi pereaksi pembatas. Nah, contoh di sini ada suatu reaksi metana dibakar menghasilkan gas CO2 dan H2O. Nah, mula-mula metananya itu 2 mol dan gas oksigennya 2 mol. Nah, kita abaikan dulu ya angka-angka di bawah ini. Nah, kemudian kita bagi dulu mol dari masing-masing zat ini dibagikan dengan koefisien. Nah, misalkan ini yang CH4 2 mol dibagi 1, berarti 2 ya. Nah, ini 2 mol dibagi 2.
berarti 1. Nah, berarti yang hasil baginya kecil yang mana? 1 atau 2? 1 ya pastinya. Nah, berarti yang menjadi reaksi pembatasnya adalah yang O2. Nah, sehingga untuk yang koefisiennya 2, maka 2 mol yang bereaksinya, karena tadi reaksi pembatas itu habis bereaksi. Nah, sehingga tidak ada sisa nanti ya. Nah, jadi yang bereaksinya 2 mol. Nah, kemudian untuk yang koefisiennya 1, berapa mol berarti yang bereaksi? Kalau yang koefisiennya 2 saja 2 mol, maka yang koefisiennya 1 berarti hanya 1 mol yang bereaksi. Nah, maka nanti dikurangi 1 mol, sehingga sisanya adalah 2 kurangi 1, 1. Nah, jadi masih ada sisa 1 mol dari CH4. Nah, sedangkan produk, kalau produk di sebelah kanan itu dijumlah atau di plus ya. Plus karena hasil atau produk yang dihasilkan. Jadi plus di sini tandanya. Nah, sehingga ini koefisiennya 1 ya berarti 1 mol. Kalau koefisiennya 2 ya berarti 2 mol. Jadi ini dihasilkan 1 mol CO2 dan 2 mol H2O. Baik, sekian yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Silakan dipersiapkan untuk penilaian akhir semester genap. Nah, di sini ada satu quotes. Sukses adalah milik pembelajar yang tak kenal lelah, karena ketika kamu tahu lebih banyak, kamu bisa mencapai lebih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.